Wa may yu'azzim sya'airallah, kata Allah di dalam Al-Qur'an, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ini merupakan tanda ciri ketakwaan sebuah hati. Jamaah sekalian, para remaja yang luar biasa pada malam hari ini dengan mainan hadrohnya, mudah-mudahan itu bikin senang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian yang menyaksikan live streaming dari Instagram maupun YouTube Majelis Zikir Darussyifaa dimanapun mereka berada, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pulang kita nanti dari majelis yang mulia ini, melainkan kita harap kepada Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Zikir Darussyifaa rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini kecuali lafaz syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat sehat afiat, nikmat umur panjang dalam taat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita dengan niat lurus mencari ridha Allah ke majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah dengan niat yang lurus mencari ridha Allah dijadikan pemberat timbangan amal soleh kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, mari sama-sama jemaah sekalian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon supaya Allah mengirimkan selalu dan selalu kiriman limpahan rahmat dan sholawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan semampu kita menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan dengan wasilah itu semua kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Zikir Darussyifaa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, bahkan sudah minggu malam Ahad yang kemarin, kita sudah buka ini majlis. Dibuka dengan kajian yang dibawakan oleh guru kita Kiai Al-Hajj Zaki Mubarak. Dan kita senang girang kapan ini majlis buka. Alhamdulillah animo masyarakat, kecintaan masyarakat kepada ini majlis luar biasa. Karena memang itu yang diharapkan. Kalau bukan karena ada suatu majlis di lingkungan kita jemaah sekalian, maka boleh jadi udah kapan tahu Allah nurunin azab, bahkan bala bencana ke RW, bahkan ke kota Depok. Tapi mungkin inilah majlis, dan masih banyak lagi majalis-majalis ilmu, majalis-majalis zikir, ya, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir di kota Depok, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di Jakarta, yang merupakan paku-paku buminya Indonesia, dunia, bahkan yang jadi asbab Allah nggak mau nurunin azab ke Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur jamaah sekalian, ya, bersyukur masih banyak orang-orang miskin yang bangun tiap malam, yang dia tengadahkan tangannya mohon ampunan kepada Allah. Mohon ya Rob, selamatkan bumi kami Indonesia tercinta. Karena tegaknya dunia ini salah satunya dengan doanya para fuqara dan masakin tiap malam. Jadi jangan remehin orang miskin. Orang miskin kalau diangkat tangan tengah malam ijabah tuh. Apalagi waktunya waktu yang mustajabah, waktu diterimanya doa. Enggak cuma dengan doanya orang miskin
dengan adilnya para umara, para pemerintah. Di negeri kita nih susah nyari keadilan, betul apa enggak? Kadang seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Giliran yang nyolong uang rakyat, ya, tikus-tikus berdasi, kerak-kerak berkerak, mereka acuh tak acuh. Tapi giliran yang nyolong rakyat jelata, orang miskin, teriak dia tuh, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Padahal ini sudah pernah terjadi bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita dari kalangan bangsawan ketahuan mencuri. Ketika ketahuan mencuri, ini para sahabat lapor pada anak kesayangan, anak angkatnya Rasul. Siapa? Usamah bin Zaid. Ya Usamah, tolong ngadep Rasul. Ini yang mencuri, yang nyolong nih bukan orang sembarangan. Dia ini darahnya darah biru. Ya, anak pejabat, orang terkemuka di kota Mekah. Kalau bisa gimana caranya, nggak ada tuh, jangan sampai ada hukum Islam yang namanya potong tangan kalau mencuri. Tolong bujuk Rasul. Usamah berangkat ke Rasulullah. Ketika berangkat sampai ke muka Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya Usamah, gini ya Rasul, ada anak seorang pejabat, kita tahulah siapa dia, ketahuan mencuri ya Rasul. Kali gitu ada hukuman selain hukum potong tangan. Wah, mendengar ucapan Usamah bin Zaid, Rasulullah langsung berdiri dan memerah mukanya. Demi Allah ya Usamah, kata Rasulullah, qad halaka man kana qablakum, sungguh telah binasa dan hancur orang-orang sebelum kalian. Idza saraqa fihim syarif tarakuhu, kalau yang nyolong orang-orang bergelar, yang mempunyai jabatan, yang mempunyai kedudukan, mereka enggan menegakkan hukum. Tapi ketika yang nyolong, kata Rasulullah, orang-orang yang enggak punya, rakyat jelata, orang biasa, mereka diam. Aqamul had, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Waimullah, di saat itu Rasulullah bersumpah di hadapan Usamah, demi Allah ya Usamah, lau anna binti Fatimah, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Subhanallah. Andai saja, demi Allah wahai Usamah, andai saja ketahuan putri kesayanganku Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketahuan mencuri, kata Rasulullah, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan potong tangannya. Subhanallah. Berarti dari sini kita tahu nih, siapa yang menjadikan semua manusia di hadapan hukum sama. Bukan profesor dari luar negeri, bukan jemaah sekalian. Bukan orang-orang yang sudah jidatnya botak, profesor-profesor, bukan. Yang menetapkan manusia sama di mata Allah, di mata hukumnya Allah, ya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, jadiin taruhan anaknya yang kesayangan beliau, Sayyidah Fatimah. Padahal nggak mungkin, itu wanita mulia. Bahkan disebutkan wanita pemimpin, wanita di ahli surga nanti. Tapi dipertaruhkan oleh Rasul. Marah Rasul. Adil. Jadi keadilan itu langka. Jadi selain doa orang miskin, kita perlu yang namanya keadilan para pemimpin kita. Karena rusaknya dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, itu ada dua. Kalau enggak dari pemimpinnya yang rusak, ulamanya nih yang rusak. Kalau enggak pemimpin yang rusak, ulamanya yang rusak. Sekarang kalau udah pemimpinnya rusak, ulamanya juga rusak, kita sebagai rakyat, umat mau ikut siapa? Sedangkan Allah perintahkan di dalam Al-Quran,
Ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa atiur Rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian. Tapi bagaimana jamaah sekalian? Kita wajib taat kepada pemerintah yang ada. Kenapa? Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada yang namanya taat dalam hal maksiat kepada Allah selama enggak melenceng perintahnya dari syariat Islam, kita wajib taat. Tapi kalau ada perintahnya yang melenceng dari ajarannya Allah, yang melenceng dari syariatnya baginda Nabi besar Muhammad, kita wajib nggak taat. Betul apa betul? Sekarang kan udah luar biasa nih zamannya, akhir zaman. Yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Nggak ketemu salahnya, gimana caranya biar dapat salahnya? Cari-cari kesalahan. Ini fakta jemaah sekalian. Jadi kalau pengen adem ini bangsa, balik ke Allah, balik. Ini kayak begini nih, balik ke Allah. Lagi saya senang nih sekarang nih, yang banyak kelihatan anak muda. Kenapa anak muda? Saya senang melihat anak muda duduk hadir di majelis. Inna fiyya disyubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatah. Sesungguhnya nanti nih, wahai para pemuda, di tangan-tangan kalian ini urusan umat akan diserahkan di tangan-tangan kalian. Dan hidup matinya sebuah negeri, sebuah bangsa ada di tangan para pemuda. Makanya mumpung masih muda harus rajin ngaji, cari ilmu yang banyak, akhlaknya dibagusin. Gimana kita pengen berakhlak yang bagus kalau kita nggak ngaji? Gimana kita pengen tahu caranya menghormati yang tua, nyayangin yang muda kalau kita nggak ngaji? Tapi ada slogan orang-orang yang bodoh. Giliran ada pengajian, apa ngomongnya? Ngaji terus, wah. Moga jauh. Ngaji terus. Padahal ya dengan ngaji itu kita bisa tahu. Wabil khusus 3 ilmu yang mas kalian. Ilmu akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu syariat fikih yang ngurusin hubungan kita antara ibadah kita dengan Allah, dengan manusia. Kita harus tahu tuh gimana sholatnya, gimana sebelum sholat, apa sebelum sholat, harus tahu. Hanya alhamdulillah disajikan di majelis zikir Darus Syifa. Tapi emang kenyataannya yang doyan dikit. Gitu.